Dan saya hormati kepada senior saja, senior saya Pak Taufik Tamam, Pak Winarso, dan teman-teman dari Prodi Teknik Elektro UMP. Alhamdulillah akhirnya bisa dilaksanakan untuk kegiatan bersama di sini dari Teknik Elektro UMP dan UMSIDA dalam tajuk lecture exchange series gitu ya. Jadi mungkin awalnya kegiatan ini diinisiasi oleh kami, harapannya ke depan kegiatan-kegiatan yang apa ya, yang semacam ini mungkin nanti bisa terus terlaksana dalam hal mungkin pendidikan, penelitian ataupun pengabdian ya, baik antara dosen dengan para mahasiswa sehingga semakin meningkatkan hubungan positif antara teknik elektro UMP dan UMSIDA itu ya. Jadi harapannya ini sebagai awalan ya, kita ke depan mungkin lebih menjalankan kegiatan yang nyata itu ya. Jadi mungkin secara umum kalau teknik elektro di bawah naungan perguruan tinggi Muhammadiyah sudah di apa ya, sudah ada apa asosiasinya ya, asosiasi perguruan tinggi program studi teknik elektro perguruan tinggi Muhammadiyah atau ASTPTM yang nyun sewu memang belum begitu apa ya masif ya untuk kegiatannya. Harapannya ke depan dengan eh, inisiasi kita dari UMB dan UMSIDA mungkin ke depan kita bisa semakin meningkatkan ya kegiatan semacam ini di lingkungan PTM seperti itu. Jadi mungkin itu saja dari kami Pak Jamal dan rekan-rekan dari UMSIDA. Mohon maaf jika selama mungkin persiapan ya kita masih kurang ya. Harapannya kami bisa diberikan saran masukan sehingga kegiatan-kegiatan yang semacam ini bisa semakin lebih baik seperti itu. Itu saja mungkin. Terima kasih. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Idmi atas sambutannya. Mudah-mudahan kegiatan lecture exchange ini menjadi salah satu kegiatan yang nanti mengembangkan kegiatan lainnya di Prodi Elektro UMP dan UNSIDA dan elektro di Muhammadiyah yang lain. Baik, saya lanjutkan dengan apa namanya kegiatan yang akan disampaikan oleh pembicara kita, yaitu dari UMP adalah Bapak Muhammad Taufik Tamam. Selamat siang Pak Taufik. Ya, Assalamualaikum. Oke, selamat siang juga kepada Pak Agus. Hai, ya, salah. Selamat siang, Bapak. Selamat siang juga. Selamat kenal, salam kenal Pak. Oke, salam kenal. Baik, nanti secara teknisnya saja nanti dimulai dari Pak Muhammad Taufik Tamam menyampaikan paparannya berkaitan dengan pemanfaatan sinyal biopotensial berbasis Internet of Things ya. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Agus Said Al-Falah ya berkaitan dengan fuzzy logic control. Nih. Baik, menyingkat waktu saya sampaikan ke Bapak Taufik Tamam untuk menyampaikan paparannya dan mudah-mudahan mahasiswa-mahasiswi kita bisa menyerap apa yang disampaikan oleh beliau. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Pak Taufik. Baik, baik, terima kasih. Sudah terlihat di layar? Sudah Pak. Ya. Sudah. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan dari Teknik Elektro UMP dan UMSIDA, yang saya kenalkan mahasiswa dari Teknik Elektro UMP dan UMSIDA. Alhamdulillah,
pada siang hari ini kita bisa bertemu walaupun secara virtual dalam rangka kegiatan yang diinisiasi oleh Teknik Elektro UMP dan Unisida, yaitu berupa lecture exchange yang rencananya nanti akan berseri selama 3 kali. Nah, untuk yang seri pertama ini saya diberi tugas untuk menyampaikan materi. Sebenarnya materinya tidak terlalu berat amat ya, ini hanya sekedar sharing pengalaman saja apa yang sudah pernah kami dan tim laksanakan. Jadi temanya adalah aplikasi sinyal biopotensial berbasis IoT. Ya, seperti kita tahu saat ini IoT atau Internet of Things merupakan sesuatu yang sedang ramai kita bicarakan. Baik, yang berikutnya sebagai pengantar dalam surat At-Tin ayat ke-4 Allah sudah berfirman laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah itu sudah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna. Salah satu yang bisa membuat atau menjadikan manusia sempurna adalah manusia itu dikaruniai adanya akal. Ya. Itu yang membedakan manusia dengan binatang. Ya. Nah, dengan adanya akal itu, maka manusia selalu punya keinginan, punya kemauan untuk ya lebih mudah, lebih sejahtera dalam kehidupannya. Ya, itu lapor belakang instalasi ahsani taqwim dalam bentuk yang sempurna, sehingga dengan adanya itu manusia diberi kemampuan untuk berpikir ya dengan akal itu dari masa ke masa kesejahteraan manusia menjadi semakin meningkat, semakin bagus. Di samping itu, ya, manusia juga diberi sistem saraf dan sistem kecerdasan. Ya. Dengan adanya itu semua, maka muncullah cabang yang saat ini kita kenal dengan AI, ya, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Ya. Buatan artinya kan meniru, ya, meniru siapa? Yaitu meniru segala sesuatu yang ada di dalam tubuh manusia yang sudah sempurna tadi. Nah, kalau sistem saraf mungkin dalam sistem telekomunikasi ya bisa dianalogikan seperti itu. Nah, sementara untuk kecerdasan, nah, manusia menciptakan adanya microcontroller. Nah, dengan adanya itu maka sistem-sistem yang buatan manusia bisa meniru atau minimal menyerupai sistem yang ada di dalam tubuh manusia. Yang berikutnya, ya, untuk lebih memudahkan materi yang akan saya sampaikan, kita bagi menjadi 3 bagian. Ya. Yang pertama itu tentang biopotensial. Tubuh kita itu disusun oleh banyak sekali sel-sel ya, yang awalnya dulu pada saat terjadi pembuahan hanya terdiri 1 sel, ya, kemudian berkembang, membelah sehingga menjadi seperti yang sekarang ada, ya, terdiri atas ribuan sel, bahkan mungkin jutaan. Nah, aktivitas sel yang ada di dalam tubuh kita itu menghasilkan sinyal listrik. Nah, sinyal listrik itu yang kita kenal sebagai biopotensial. Walaupun levelnya masih sangat kecil, sehingga ya belum bisa diukur dengan misalkan voltmeter, ya, belum terdeteksi. Ya. Untuk bisa mendeteksi itu, ya, mendeteksi sinyal-sinyal biopotensial yang ada dalam tubuh kita membutuhkan alat yang namanya elektrode. Ya, itu sebagai transducer ya, yang mengubah. Elektrode itu banyak sekali macamnya. Mungkin kita pernah melihat ada pasien yang sedang dirawat di rumah sakit, ya, di ruang ICU misalkan, ya. Di dalam tubuhnya itu kita lihat banyak sekali ditempeli alat-alat elektronik. Nah, itu adalah salah satu bentuk elektrode.
Ya, di elektrode itu ada yang cukup ditempelkan di permukaan kulit, ada yang harus sampai masuk ke di bawah permukaan kulit, bahkan ada yang sampai masuk ke dalam rongga tubuh kita. Ya, dalam hal ini, ya, pengalaman yang sudah pernah kami lakukan, ya, karena memang kami backgroundnya bukan medis, ya, jadi menggunakan elektrode yang sifatnya non-invasif, yaitu tanpa adanya pembedahan, tanpa melukai tubuh seseorang. Jadi cukup menempel di dalam permukaan kulit, yaitu elektrode yang sudah pernah kami lakukan selama ini. Nah, fungsinya elektrode itu fungsinya sebagai interface, sebagai antarmuka, ya, agar sinyal-sinyal listrik yang dihasilkan oleh tubuh kita itu bisa terdeteksi, ya, sehingga bisa kita olah, bisa kita rekayasa, bisa kita kuatkan dan sebagainya. Tuh. Untuk memperbesar tadi, ya, sinyal biopotensial yang dihasilkan oleh kita yang sangat kecil, nah, tentunya kita membutuhkan penguat. Nah, penguat yang lazim atau banyak digunakan adalah penguat operational amplifier atau yang lebih kita kenal sebagai op-amp. Kemudian informasi apa bentuknya yang bisa kita peroleh dari sinyal-sinyal yang ada dalam tubuh kita. Nah, yang paling sering kita jumpai biasanya dalam bentuk alfanumerik, ya, atau dalam bentuk teks. Ya, misalkan hasil tes dari laboratorium, ya, atau data pasien dan sebagainya. Kemudian bentuk yang lain adalah dalam bentuk sinyal fisiologis, ya, misalkan sinyal ECG, ya, elektrokardiograf, ya, detak jantung. Kemudian ada EEG, elektroensefalografi. Ini untuk mengukur aktivitas kelistrikan di otak kita. Kemudian bentuk yang berikutnya adalah dalam bentuk citra, ya, dalam bentuk gambar, entah itu gambar yang diam, gambar mati, ataupun gambar yang bergerak. Ya, misalkan dari hasil X-ray, ya, foto rongsen atau fingerprint dan sebagainya. Kemudian bentuk yang lain lagi adalah dalam bentuk suara, ya, misalkan suara detak jantung. Nah, suara detak jantung itu bisa untuk mendeteksi kondisi kesehatan tubuh kita. Nah, tentunya, ya, mereka yang paham, ya, kalau suara seperti ini indikasinya apa dan sebagainya, ya, kita tidak perlu mendalami itu. Kemudian bentuk yang lain adalah kombinasi dari semuanya, ya, dari yang bentuk alfanumerik ada, bentuk sinyal fisiologis ada, bentuk suara juga ada. Itu macam-macam bentuk informasi atau sinyal yang dihasilkan oleh tubuh kita sehingga bisa untuk mengetahui kondisi kesehatan tubuh kita. Kemudian bagian yang kedua yaitu Internet of Things. Nah, ini saya kira semuanya sudah paham, ya, tidak perlu kami jelaskan lebih detail. Jadi intinya, jadi IoT itu adalah jaringan perangkat yang terhubung yang memungkinkan benda-benda fisik berkomunikasi dan bertukar informasi dengan perangkat lain, tentunya melalui internet. Nah, sekarang saya yakin kita semuanya sudah memanfaatkan fasilitas itu, ya, baik dalam transaksi perdagangan, commerce, ataupun dalam bidang-bidang yang lain, ya, lain dengan zaman saya dulu, ya. Kalau sekarang kita ngirim uang, ya, dalam hitungan detik atau menit, ya, sudah sampai, ya. Kalau zaman saya dulu untuk ngirim uang harus pakai wesel pos, ya, paling lama 3 atau 4 hari baru sampai. Nah, itu salah satu kemudahan yang bisa kita nikmati sekarang. Ya, tidak hanya itu, ya, bidang-bidang yang lain juga sudah memanfaatkan adanya Internet of Things tersebut. Ini elemen-elemen yang perlu dibutuhkan, ya, untuk membangun sebuah Internet of Things. Ya. Yang pertama tentunya perangkat, yaitu benda-benda fisik seperti sensor, ya, smart device, ya, dan perangkat lain yang terhubung ke internet. Kemudian tentunya adalah sensor, ya, perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan data dari lingkungan sekitar, ya, seperti suhu, tekanan, kelembapan, dan sebagainya.
Kemudian tentunya adalah jaringan atau network. Nah, ini yang menghubungkan perangkat IoT ya, dengan ya, jaringan seluler dan sebagainya. Dan yang berikutnya adalah platform, itu platform yang memungkinkan data dari perangkat IoT untuk dikelola, diproses, dan dianalisis. Nah, cara kerjanya yaitu perangkat IoT mengumpulkan data melalui sensor, mengirimkannya melalui jaringan, diproses di platform, kemudian menghasilkan informasi atau tindakan yang bermanfaat. Nah, kita bisa mengaksesnya dari manapun dan kapanpun. Ya, artinya tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Ya, asalkan perangkat-perangkat tadi semuanya tersedia, ada. Gitu. Nah, aplikasinya ini hampir bisa diterapkan di semua bidang, ya, bidang otomotif, ya, kesehatan, pertanian, energi, manufaktur, dan sebagainya. Jadi hampir semua bidang sekarang bisa diaplikasikan berbasis Internet of Things. Kemudian di bagian ketiga, inilah contoh aplikasi pemanfaatan dari sinyal biopotensial. Nah, ini saya hanya sekedar sharing saja apa yang sudah pernah kami lakukan. Ya. Salah satunya adalah ini. Ya, kenapa di situ saya tampilkan gambar bis? Ya, karena ini merupakan apa namanya hasil yang sudah kami dapatkan. Nah, dari bermain-main dengan sinyal biopotensial, ya, itu alhamdulillah kami sudah mendapatkan 3 kali, ya, 3 kali hibah dari Dikti. Dan ini yang akan saya berikan adalah yang kedua. Jadi yang pertama parameter yang diukur adalah detak jantung, saturasi oksigen, dan suhu tubuh. Itu yang pertama. Ya, di tahun yang judul yang pertama, tema yang pertama. Nah, kita mendapatkan dan itu selama 2 tahun. Jadi intinya aplikasi yang kami buat itu bisa membuat para tenaga kesehatan, ya, dalam hal ini dokter atau perawat, untuk memudahkan dalam melakukan diagnosis, ya, diagnosis atau mengetahui kondisi kesehatan si pasien. Itu dengan cara tadi diukur detak jantungnya, saturasi oksigennya, dan suhu tubuhnya. Ya, dengan parameter-parameter yang tadi muncul diagnosanya. Apakah detak jantungnya normal, apakah saturasi oksigen normal atau tidak, apakah suhu tubuhnya normal atau tidak. Ya, karena kebanyakan dari pasien itu lebih percaya ke alat, ya, lebih percaya ke sistem daripada dengan omongannya nakes, ya, dokter atau perawat. Ya, kalau dengan dokter atau perawat biasanya, ya, tidak semuanya, biasanya ada pasien yang sedikit ngeyel. Tapi dengan adanya alat bantu tadi, pasien menjadi lebih percaya, oh ternyata kondisi saya seperti ini. Ya. Itu yang pertama. Ya, jadi belum berbasis internet, ya, masih tampilannya secara visual di layar komputer. Ya, jadi pasien cukup ditempeli sensor tadi, ya, untuk mengukur saturasi oksigen, detak jantung, dan suhu tubuhnya. Setelah itu tampil di layar, ya, parameter-parameter yang terukur disesuaikan dengan diagnosanya. Itu. Kemudian yang ketiga, yang kedua yang ini, saya silakan yang ketiga dulu. Yang ketiga, parameternya juga sama, masih sama, yaitu detak jantung, hanya diterapkan di ini bayi yang lahir dengan kondisi tertentu, ya, sehingga bayi itu harus diletakkan di inkubator. Tuh, jadi nah, kalau yang ini sudah berbasis IoT. Ya, jadi bayi yang ada di dalam inkubator, ya, sedang dirawat di inkubator, bisa dipantau kondisinya dari ruang perawatan, ya, dari ruang jaga perawat. Jadi si perawat tidak harus menunggui langsung di dalam atau berdekatan dengan inkubator, tapi bisa memantau dari ruang jaga perawat.
Ya, baru jika ada kondisi emergensi masuk ke dalam ruang perawatan itu yang ketiga. Nah, ya yang keempat ini masih statusnya masih dalam proposal ya, baru diajukan tahun ini, masih juga berkaitan dengan detak jantung ya. Karena begini, berdasarkan literatur yang pernah saya baca, bentuk gelombang detak jantung manusia itu unik ya. Unik itu artinya antara satu orang dengan yang lainnya tidak sama. Nah, maka bentuk gelombang detak jantung itu bisa digunakan sebagai alat identifikasi. Ini masih dalam taraf proposal ya. Mudah-mudahan bisa didanai untuk tahun ini. Itu jadi hanya dengan bermain-main dengan masalah detak jantung sudah bisa diaplikasikan di banyak sekali ya gitu. Itu yang pernah kami lakukan dan yang sedang dalam tahap proposal. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Ya, ini yang berarti yang kedua. Ya. Yang kedua, kami memang menggandeng dengan salah satu operator transportasi di Purwokerto, ya, di tempat kami, yaitu Trans Banyumas. Kenapa? Ya karena sistem ini atau aplikasi ini adalah untuk mendeteksi tingkat kelelahan pengemudi. Ya, kita tahu akhir-akhir ini atau selama ini kan banyak sekali terjadi kecelakaan lalu lintas yang mayoritas penyebabnya adalah pengemudi, ya, yaitu pengemudi yang sudah mengalami kelelahan tapi tetap masih memaksakan diri untuk melajukan kendaraannya. Nah, parameter yang diukur adalah saturasi oksigen dan detak jantung. Ya, jadi saturasi oksigen itu adalah berapa banyaknya atau persentase kandungan oksigen yang ada di dalam darah. Ya, jadi kalau kita merasa mengantuk atau lesu dan sebagainya, itu bukan berarti atau tidak selalu karena kita kurang tidur. Ya, tapi ada kemungkinan yang lain, yaitu saturasi oksigen kita itu kurang. Ya, jadi normalnya saturasi oksigen itu adalah 95 sampai 100%. Artinya jika saturasi oksigen kita sudah di bawah 95%, berarti kita artinya kandungan oksigen di dalam darah kita itu kurang. Nah, salah satu cirinya adalah kita akan merasa ngantuk, lemah, lesu, dan sebagainya. Nah, pengemudi yang dengan kondisi seperti itu disarankan untuk segera beristirahat, menghentikan aktivitasnya. Ya, tuh. Kemudian detak jantung, ya, detak jantung itu untuk laki-laki dewasa, ya, karena untuk pengemudi itu kebanyakan adalah laki-laki, itu normalnya antara 60 sampai 100 beat per menit. Nah, jika kondisinya sudah di luar itu, maka akan muncul peringatan, ya, muncul peringatan bahwa si pengemudi harus segera beristirahat digantikan dengan pengemudi yang masih sehat. Nah, ini berarti ini yang kedua. Jadi kami menggandeng Trans Banyumas sebagai mitra calon pengguna, ya, baru calon pengguna. Ini secara garis besar ya di diagram bloknya digambarkan seperti ini. Jadi ini penelitian kami dilaksanakan selama 2 tahun. Ya, untuk tahun pertama itu membangun jaringan alat ukurnya. Ya, jadi untuk mengukur saturasi oksigen dan detak jantung. Ya, ada unit kendali dan akuisisi data. Nah, kemudian ditampilkan dalam sebuah display itu di tahun yang pertama. Nah, tahun yang kedua kita membangun jaringan online-nya ya, supaya bisa diakses berbasis IoT. Ya. Jadi operator angkutan tersebut bisa memantau kondisi si pengemudi cukup dari kantornya. Ya, cukup dari kantornya. Nah, apabila si pengemudi dengan kondisi yang sudah lelah, kok masih tetap ngeyel, ya, masih tetap melajukan kendaraannya, maka operator akan memberikan peringatan. Ya. Walaupun dari sistem sudah ada warning, ya, sudah ada peringatan kepada pengemudi untuk segera beristirahat. Tapi jika si pengemudi tetap memaksakan diri,
maka operator yang berada di kantor bisa memberikan peringatan kepada si pengemudi untuk segera beristirahat. Atau bahkan penumpang pun, ya, penumpang yang ada di dalam bis tersebut, jika mengetahui ada kejadian seperti itu, penumpang bisa atau boleh mengingatkan ke pengemudi untuk segera berhenti beristirahat. Ya, jadi itu. Ya. Ini hasilnya. Ya. Sensor, ya, kami menggunakan smartwatch, ya, smartwatch yang banyak dijual di pasaran dan dipasangkan di pergelangan tangan si pengemudi. Ya. Kenapa dipasang di pergelangan tangan? Ya karena supaya tidak mengganggu aktivitas pengemudi. Karena ada sensor lain yang dipasangkan dengan cara dijepitkan di ujung jari. Ya, jika menggunakan sensor yang seperti itu, otomatis akan mengganggu aktivitas si pengemudi. Nah, maka kami menggunakan sensor yang dipasang di pergelangan tangan dengan memanfaatkan smartwatch. Nah, smartwatch ini, ya, data parameter tadi, detak jantung, saturasi oksigen, dan tadi dicuri, ya. Jadi istilahnya itu dicuri, ya. Data yang ada di dalam sensor itu dicuri, ya, dalam smartwatch itu dicuri, kemudian dikirimkan ke perangkat ini, ya, perangkat ini dengan menggunakan media Bluetooth, ya. Lagi-lagi, ya, kenapa menggunakan media Bluetooth, ya, supaya tidak mengganggu aktivitas pengemudi, ya, karena kalau masih menggunakan kabel biasa, ya, otomatis akan mengganggu pergerakan si pengemudi. Tuh. Nah, ini itulah. Kemudian, ya, ini adalah contoh tampilan saat dilakukan uji coba. Ya, di situ terukur SpO2-nya 98% dengan detak jantungnya BPM-nya 76 ppm. Ya, dengan kondisi seperti itu, ya, dengan parameter terukur seperti itu, maka si pengemudi dinyatakan sehat, ya, dinyatakan sehat. Artinya, ya, tidak masalah, ya, tidak memiliki masalah. Kemudian di gambar yang berikutnya ini adalah uji coba saat dilakukan di dalam kendaraan yang sesungguhnya, itu di dalam dashboard, ya, dipasang di depan pengemudi, ya, supaya pengemudi bisa melihat, ya, menghadap ke sisi penumpang, ya, supaya penumpang juga bisa melihat. Ya, itu yang terpasang di dalam unit kendaraan. Nah, ini adalah contoh tampilan IoT-nya. Ya, jika ada sisi untuk login, ya, bagi admin, ya, yang ada di operator, di kantor operator bis tersebut, ya, admin. Kemudian ini contoh tampilan parameter-parameter pengukuran baik secara grafis maupun secara numerik, ya, itu. Ini contoh untuk loginnya, ini contoh tampilan ini identitas kendaraan, ya. Jadi masing-masing kendaraan dipasangi satu-satu, ya. Jadi identitasnya, pengemudinya siapa, kemudian plat nomor kendaraannya berapa. Ya, ini contoh tampilan parameter yang terukur, ya, tekanan darah, saturasi oksigen, dan detak jantungnya. Nah, ini bisa dimonitor dari kantor operator. Kalau yang tampil di dalam unit kendaraan itu hanya dengan menggunakan dotmetrik, jadi hanya tampilan secara numerik saja plus statusnya gitu. Ya, saya kira itu, ya, untuk sekedar sharing berbagi, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Tamam atas paparannya yang begitu menarik, ya, bagi kita semuanya dan bagi mahasiswa tentunya, ya, berkaitan dengan biopotensial sebagai sumber sinyal yang bisa dimanfaatkan untuk mendeteksi banyak hal, ya, dari kesehatan tubuh manusia, kemudian untuk melacak kesehatan bayi dalam inkubator, dan untuk mendeteksi kelelahan dari pengemudi, ya, pengemudi apapun, artinya nanti bisa deteksi. Kemudian selanjutnya akan kami persilakan untuk pembicara yang kedua dari Teknik Elektro Umsida, Bapak Agus Hayat Al-Falah.
Selamat siang Pak Agus. Oke, siap. Terima kasih sebentar, guys. Kita mau share screen dulu. Oke. Oke. Kami persilakan untuk Bapak Agus Hayatul Falah menyampaikan hasil risetnya, Pak. Kami persilakan. Sampul kelihatan, guys. Sampul Sudah, kelihatan, Om Boten? sudah. Sudah. Sudah tampil, Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Ini adalah yang saya hormati, mohon maaf yang saya hormati Bapak eh, Wadek Jamaluddin, sebenarnya karena ini baru keluar tadi itu kaprodinya Bu Saza untuk elektro di Umsida. Yang saya hormati Bapak Kaprodi dari UMP dan Bapak Ibu dosen dari UMP dan adik-adik mahasiswa dari UMP dan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Kali ini saya akan sedikit mempresentasikan hasil dari riset saya. Sebenarnya saya ini newbie, ya. Maksudnya eh, baru riset ini kemarin di S2 saya yang berjudul atau mengangkat tema berkaitan dengan sistem kontrol yang dimana sistem kontrolnya menggunakan fuzzy logic control dan menggunakan neural network untuk klasifikasi daripada suara retakan level kematangan kopi itu. Jadi fuzzy introduction daripada fuzzy, logika fuzzy ini sebenarnya dikenalkan oleh Lutfi, ya, Lutfi Zadeh kalau nggak salah, Lutfi Zadeh ini pada tahun 1965. Kemudian teori fuzzy ini digunakan sebagai kerangka matematis untuk menemani masalah sesuatu yang ketidakpastian kemudian dirubah menjadi sesuatu yang pasti, ya. Jadi sesuatu yang tidak pasti. Misalkan ada suatu variabel data di mana kalau disangkut pautan dengan kesehatan, misalkan suatu berat badan kemudian dengan ketinggian badan itu ada beberapa inputan yang bisa sesuatu yang tidak pasti itu adalah sehat atau tidak itu bisa juga menggunakan memanfaatkan fuzzy ini, ya. Jadi dengan beberapa inputan dengan misalkan untuk kesehatan, ya, untuk apa dari ketinggiannya berapa kemudian beratnya berapa itu nanti dibuat range, kemudian dibuat fungsi keanggotaan nanti akan keluar hasil output seperti apa, itu juga bisa dimanfaatkan seperti itu. Nah, kemudian logika fuzzy ini juga dia memiliki rentang, ya, dari derajat fungsi keanggotaannya memang dia itu adalah 0 sampai 1, ya, ini menurut Prihartini pada tahun 2019. Nah, kemudian kenapa fuzzy juga masih digunakan, karena memang fuzzy ini dia mudah dimengerti dan konsepnya matematis. Nah, dia menggunakan penalaran yang sederhana dan mudah dimengerti. Kemudian fuzzy ini dia bersifat fleksibel, artinya bisa dirubah, ya. Misalkan nanti ada suatu kontrol, ternyata kontrolnya kurang tepat, itu nanti bisa dirubah, gitu, ya. Kemudian logika fuzzy ini dia memodelkan fungsi nonlinear yang sangat kompleks. Nah, logika fuzzy juga dia membangun aplikasi pengaruh secara pakar, tidak melalui proses pelatihan, ya, yang memerlukan waktu yang sangat banyak atau membutuhkan eh, data yang banyak seperti AI dan lain sebagainya. Tapi kan tergantung daripada kebutuhannya seperti apa. Nah, ini adalah konsep daripada konsep fuzzy, ya. Sebenarnya di bahasa mesin itu kan yang dikenal itu kan hanya kalau nggak nol ya satu, kalau nggak hidup ya mati, ya.
Nah, di dalam fuzzy logic ini maka bisa dijadikan sesuatu yang tidak pasti tadi, kemudian dijadikan sesuatu yang pasti. Ini ada contoh adalah bahasa pasti yang bisa, contohnya adalah kita ketemu lagi jam 11 ya. Di restoran sedap blok A2 ini sudah jelas. Nah, kemudian sesuatu yang tidak pasti ya, ini contohnya adalah ketemunya jam 11 tapi tidak disebutkan restorannya di mana. Di sistem fuzzy ini nanti bisa ya suatu yang tidak pasti itu nanti input yang suatu yang tidak pasti kemudian menjadi suatu pasti outputan berdasarkan beberapa tahapan tentunya melalui diagram yang ada di aturan-aturan fuzzy itu harus diikuti semua. Nah, kemudian ini adalah contoh daripada logika fuzzy ya, sesuatu kemungkinan di mana bisa diartikan sebagai inputan, ya kemudian ada logika fuzzy atau pasti ya. Nah, misalkan di sini saya contohkan adalah untuk mendeteksi apa ya obesitas daripada tubuh manusia itu beberapa inputan yang bisa dipakai contohnya ya eh, tingginya ya misalkan mulai dari empat tingginya itu range-nya ada berapa kemudian beratnya dari range berapa kemudian diproses menggunakan logika fuzzy dan nanti akan bisa outputannya itu diketahui ya. Termasuk apa orang ini termasuk obesitas atau tidak seperti itu. Nah, ini adalah ilustrasi daripada logika fuzzy berkaitan dengan kenaikan gaji karyawan. Tentunya kalau misalkan diilustrasikan seperti ini, artinya ada beberapa input variabel ya yang supaya bagaimana karyawan itu bisa naik gajinya. Contohnya misalkan ketepatan ya beberapa variabel itu kan ketepatan dalam apa ya kedatangan kemudian tidak pernah eh, selalu mengerjakan eh, pekerjaannya dengan tuntas dan selesai. Itu adalah beberapa eh, apa, inputan yang bisa dimanfaatkan untuk eh, ilustrasi daripada ini ya. Kemudian nanti akan bisa apa, di diketahui nanti hasilnya berdasarkan nanti settingan beberapa inference dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini adalah blok diagram dari versi ya. Yang pertama di sini ada knowledge, di sini dia berisi aturan atau rule base, ya. Aturan atau rule base. Misalkan di sini adalah if A1 ketemu A2, kemudian dia akan eksekusinya seperti apa. Nah, ini adalah aturannya. Kemudian ada falsifikasi di mana falsifikasi tentunya untuk membuat fungsi keanggotaan ya. Jadi di falsifikasi ini juga ada membership fungsi keanggotaan daripada untuk mengolah inputan ya, untuk mengolah inputan. Kemudian ada inference system. Inference system ini adalah beberapa aturan-aturan ya, di mana aturannya itu adalah berlogika if then. Jika misalkan A ketemu B, maka seperti apa. Misalkan kalau berat tadi beratnya beratnya 60 kilo ketemu tingginya 120, maka dia kategori apa. Nah, itu adalah beberapa contoh seperti itu. Kemudian kalau diversifikasi ini adalah salah satu output ya. Jadi outputan daripada sistem fuzzy dan outputan daripada sistem fuzzy ini juga banyak beberapa metode yang bisa diterapkan gitu. Nah, kemudian ini ada contoh bagaimana membuat fungsi keanggotaan ya. Jadi sebelum input itu data input masuk maka perlu dibuat yang namanya verifikasi ya, atau derajat fungsi keanggotaan. Kalau di sini dicontohkan ini adalah derajat fungsi keanggotaan muda, paruh baya, tua. Nah, di bawah dan di bawah ini 0 sampai 65 itu bisa dikategorikan misalkan adalah usianya. Ya.
Nah, untuk membuat daripada derajat keanggotaan muda, nah, itu bisa dilihat bahwasanya bernilai 1 ketika X-nya adalah lebih kecil dari 25, ketika 0 maka X-nya lebih besar dari 45. Nah, ini adalah beberapa contoh untuk membuat daripada falsifikasi yang nantinya juga kalau di pembuatan program, misalkan kalau di Arduino juga harus sama sesuai dengan yang didesain dari sistem falsifikasi ini. Nah, kemudian di falsifikasi ini juga ada representasi linear naik dan representasi linear turun, di mana gambar daripada representasi linear naik gambar yang paling atas, kemudian representasi linear turun ini gambar yang dari bawah. Nah, kemudian persamaan ini yang nantinya ketika kondisi 0 maka X lebih kecil dari A, kemudian ketika kondisi 1 maka X lebih besar dari B. Nah, kemudian nilai tengah-tengah untuk mencari nilai tengah-tengah adalah X min A bagi B min A. Ini adalah rumus daripada representasi linear naik. Nah, yang nantinya ini juga rumus ini yang akan dipakai untuk ketika teman-teman nanti membuat sistem fuzzy atau sistem kontrol fuzzy, entah itu untuk sistem prediksi cuaca atau yang lain sebagainya. Nah, ini fungsi linear naik dan fungsi linear turun. Nah, kemudian di sini juga ada falsifikasi keanggotaan untuk derajat keanggotaan trapesium, di mana tentunya ada 4 titik A, B, C, dan D dengan rumusnya yang ada di sebelah itu. Fungsi keanggotaan daripada trapesium. Nah, kemudian di inference system ini isinya adalah jika X adalah A maka Y adalah B. Jika A ketemu A maka hasilnya seperti apa. Itu nanti teman-teman yang akan mengatur sendiri. Kemudian metodenya ya itu ada 3 ya. Kalau di inference system ada 3, metode maksimum atau metode penjumlahan atau metode probabilistik atau OR ya. Jadi bisa pakai min-max dan probabilistik. Jadi kalau di Arduino itu ada beberapa cara ya. Artinya teman-teman juga langsung bisa menggunakan min-max, nanti secara otomatis akan menentukan pakai yang mana seperti itu. Nanti akan saya contohkan bagaimana programnya. Nah, kemudian di defalsifikasi ini ada 5 metode ya, 5 metode centroid atau center of area biasanya. Kemudian ada metode bisector, ada metode maksimum min of maksimum atau MOM, kemudian ada large of maximum LOM, dan yang kelima adalah small of maximum atau SOM. Nah, ini adalah hasil riset yang sudah pernah dilakukan ya, di mana riset ini untuk proses roasting kopi. Jadi kalau di kopi itu mungkin ada yang pecinta kopi nih ya. Jadi kalau di kopi itu ada bisa dikategorikan menjadi 3 bagian level kematangan. Jadi dari light, kemudian medium, kemudian dark ya. Jadi ada 3 level. Nah, tugas daripada alat ini adalah dia akan melakukan proses roasting sesuai dengan level yang kita inginkan ya. Di mana komponen-komponennya seperti di situ ada gas, kemudian ada servo motor itu dia digunakan untuk mengatur keluarnya daripada gasnya ya. Kemudian ada fan motor. Nah, fan motor ini dia digunakan untuk mempercepat pembuangan daripada suhu yang ada di dalam drum ini ya, sehingga suhu di dalamnya itu dia cepat stabil ya. Misalkan suhunya terlalu melebihi sesuai dengan nilai set point, maka suhunya harus segera diturunkan ya supaya dia lebih stabil. Kemudian untuk sensor suhunya ini saya menggunakan thermocouple ya. Jadi untuk mengatur suhunya pakai thermocouple. Nah, kemudian
Di sini juga ada aluminium hose atau semacam pipa ya, semacam pipa. Ya, pipa ini fungsinya buat apa? Pipa ini digunakan untuk mikrofon ya. Jadi ada mic condenser atau mikrofon supaya apa? Bisa mendengarkan suara retakan daripada kondisi yang ada di dalam drum roaster ini. Jadi mikrofonnya supaya bisa mendengarkan. Kalau mikrofon ditaruh di dalam ini tentunya leleh kan gitu ya. Karena suhunya sampai 160 sekian gitu. Jadi makanya di sini diakali menggunakan semacam pipa, kemudian di sini ada jenis mikrofonnya. Nah, tentunya ini kan pastinya kan panas ya, panas, panasnya naik, panasnya naik. Supaya panasnya tidak terlalu over, maka dia kali menggunakan kipas. Jadi ini ada pendingin ya, jadi ada fan 1 dan fan 2. Ini ditempeli pendingin. Jadi kipas di sini ada pendingin supaya ketika sudah mencapai di sini panasnya tidak terlalu panas over. Karena di sini ada dua komponen yang dipakai ya, ada sensor gas, kemudian ada mikrofon, jadi ada sensor gas dan mikrofon seperti itu. Nah, kemudian di sini adalah blok diagram yang sudah didesain di mana eh, ada 3 tahapan sesuai yang saya katakan tadi. Jadi ada tiga tahapan, ada light, kemudian ada medium, kemudian ada dark gitu ya. Jadi misalkan light, maka nanti suhunya akan berapa, kemudian medium berapa, kemudian dark juga berapa. Nah, ini sebagai nilai set point yang digunakan untuk mengatur suhu dengan menggunakan eh, fuzzy logic control. Nah, kemudian outputan dari fuzzy logic control ini dia karena ada 2 yang harus dikendalikan, maka di sini ada driver, kemudian ada kipas, ya, kemudian ada servo, yang dimana servo ini digunakan untuk mengatur aliran gas tadi, kemudian drum roaster. Sensornya di sini menggunakan sensor gas MG3, ya, MG3, kemudian mikrofon, tentunya diproses FFT, neural network, kemudian logic decision. Dia berfungsi untuk memutuskan sistem secara penuh ya, supaya sistem itu terhenti. Kalau misalkan sudah matang itu kan tergantung daripada gas sensor dan mikrofon yang sudah mendeteksi beberapa suara retakan daripada kopi. Jadi di kopi itu ada eh, 2 kali retakan, retakan pertama dan retakan kedua itu di kopi. Kemudian paling bawah itu adalah feedback daripada kontrol yang dimasukkan di drum roaster menggunakan termokopel. Termokopel. Nah, kemudian di sini adalah desain hasil riset di fuzzy logic control dari fazifikasi ini yang sudah saya buat. Di sini ada coding daripada Arduino, di mana ada 2 derajat fungsi keanggotaan ya. Jadi sebelum input itu masuk, maka perlu dibuatkan tadi yang namanya fazifikasi ya. Jadi fazifikasi ini kita membuat karena ada satu sensor, sebenarnya bisa menggunakan 2 sensor, 2 sensor atas dan bawah. Tapi ini menggunakan satu sensor, maka perlu diadakan yang namanya nilai delta error. Nah, nilai error itu adalah nilai yang real, kemudian nilai delta error adalah nilai yang dibuat-buat seperti itu, dibuat-buat tapi suatu yang pasti. Kemudian di sini kenapa kok nilai error? Maka contohnya di sini nilai set point-nya adalah sebenarnya nilai error adalah nilai suhu ya, nilai suhu. Jadi misalkan nilai set point-nya adalah 65. Ya, ketika suhu itu berada di dalam kondisi di bawah 65, maka dia berada di positif ya. Ketika melebihi dari 65, maka errornya dia menjadi negatif. Nah, ini juga perlu dibuatkan semacam cat keanggotaan klasifikasi dari masing-masing. Jadi ada 2 yang harus digunakan. Cuman ini yang saya tampilkan ya, saya tampilkan di Arduino, apa itu, coding dari Arduino, cuman di bagian nilai error yang delta error tidak ya. Jadi ini menggunakan nilai delta error dan nilai error seperti itu.
Nah, kemudian setelah membuat daripada fasifikasi, coding dari fasifikasi, kemudian selanjutnya adalah harus kita membuat yang namanya rule ini ya, rule atau inference, di mana ini dia akan mengatur ketika misalkan di sini error ya, fungsi derajat keanggotaan error zero ketemu error encode, maka dia akan eksekusi apa, outputannya akan eksekusi apa. Ini diatur oleh inference ya. Yang mengatur adalah inference, di mana inference ini juga dia bisa menggunakan mins atau max. Nah, kebetulan di Arduino saya menggunakan fungsi min ya. Jadi yang diambil adalah nilai yang paling terbawah daripada derajat keanggotaan daripada yang sudah dibuat ini ya. Nah, karena ini eh, ada ada 5 derajat keanggotaan, maka 5 kali 5 adalah 25 ya. Jadi ini adalah rule atau rule yang akan dieksekusi ya. Misalkan nanti n-hot ketemu error n-hot ketemu delta n-hot, maka eksekusinya nanti seperti apa? Ini berada di inference. Nah, setelah inference ini, maka selanjutnya di ini apa? Dibuat yang namanya diversifikasi ya. Diversifikasi ini metodenya ada 5 tadi ya. Metodenya ada 5, ada momlom tadi. Ini saya menggunakan metode centroid, centroid method ya. Di mana ini saya untuk pergerakan servo saya berikan nilai apa ya, pergerakan daripada sudutnya 20, 40, 100, 150 dan 180 adalah nilai sudut pergerakan daripada motor servo ya. Kemudian di samping kanan itu adalah rumus centroid method. Nah, kalau dilihat dari rumusnya maka sebenarnya pada intinya adalah yang menjadi outputan adalah nilai daripada motor servo yang sudah saya desain 20, 40, 100, 140 dan 150 adalah nilainya ya. Itu adalah nilainya ya. Kalau melihat rumusnya ini saya menggunakan metode centroid ya. Nah, kemudian ini adalah hasil uji dan pengambilan data, pengambilan data di mana nomor 1 itu adalah microcontrollernya ya, ada Arduino, ada dan lain sebagainya microcontrollernya ya. Kemudian ada gas, kemudian ada LPG ya. Nomor 3 itu adalah nomor 2 itu adalah ini kipas. Jadi dia kipas supaya kalau opannya terlalu over banget, kalau dibantu hanya dengan menggunakan menurunkan apa gasnya ya atau mengecilkan gasnya, maka dia panasnya akan lama, terlalu lama ya. Maka perlu dibantu dengan pembuangan udara di dalam apa drum itu. Jadi ada kipas, kemudian ada yang nomor 3 itu adalah servo ya. Kemudian yang nomor 4 itu adalah termokopel ya, sensor suhu. Kemudian yang nomor 5 di situ ada kipas, dia berfungsi untuk apa? Ngipasi heatsink supaya apa? Yang nomor 6 itu ada sensor MQ MQ3 dan mikrofon ya, supaya dia tidak rusak karena suhunya tinggi. Nah, itu dan ini adalah hasil perekaman daripada retakan daripada kopi yang nanti akan dikelaskan menjadi 2 bagian ya. Jadi suara noise dan suara retakan seperti itu. Nah, kemudian di sini adalah berapa hasil dari pengambilan data yang nantinya bisa dijadikan sebagai ternyata eh, kopi sudah matang sesuai dengan yang diharapkan ya. Jadi data sensor suhu di sini ada dia bisa mencapai suhu ketika di 180 derajat itu kisaran di menit ke berapa ini ya 18-an ya. Kemudian yang 220 ini kisaran 22 menit, yang 245 kisaran 30 menit. Nah, ini adalah
waktu proses untuk mencapai nilai set point. Ya. Jadi ada 3 set point. Yang pertama di sini ada 180 adalah untuk ukuran level kematangan kopi di light, kemudian yang medium ini level kematangannya di medium 220, yang darknya ini 245. Jadi harus sesuai dengan ruang ini ya, ruang di proses untuk pemasakan itu harus mencapai nilai set point dulu, baru kopi itu dimasukkan. Nah, kemudian di sini ada data sensor gas NV3 ya, di mana ketika light itu maka dia mencapai waktu kira-kira 30 menitan ya, dengan nilai tegangan daripada pembacaan sensor saya satu satu volt, kemudian yang medium 2 volt dengan waktu 2 bulan. Kemudian yang drag ini dia bisa mencapai stabil itu di 30 menit dengan 3 volt daripada hasil pembacaan sensor nanti. Nah, kemudian ini adalah hasil roasting kopi, hasilnya ya, hasil daripada level kematangan kopi ada light, medium, dan dark. Jadi saya kira itu Bapak, mohon maaf, mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena baru tadi pagi bikin ini PPT. Ya, jadi baru pagi tadi bikin PPT karena banyak kegiatan juga seperti itu. Jadi mungkin itu dari saya, Bapak. Mungkin ada yang perlu ditanyakan buat teman-teman juga, ada ini apa, programnya yang dari saya mungkin ada, nanti saya share juga ya, codingan hasil dari riset saya juga bisa saya sharekan sesuai dengan apa, settingan pembuatan daripada apa ya, member function keanggotaan daripada FASI. Mungkin itu Bapak dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Agus atas paparannya Pak, yang begitu menarik ya Pak. Pengolahan biji kopi menggunakan Fasilogic ya, menghasilkan 3 jenis ya, ada yang light, ada yang medium, dan ada yang dark ya. Menarik bagi peminat kopi ya Pak. Baik ya, sambil menunggu respon dari mahasiswa ya, dan bagi mahasiswa, mahasiswi teknik elektro yang gabung pada siang hari ini, baik kan mungkin ada yang mau dipertajam lagi ya, diperdalam lagi, atau ada yang masih kurang ya kan, di chat ini ya, atau langsung dari pembicara pertama Bapak Muhammad Taufik Tamam dan dari Bapak Agus dari Umsida. Kami persilakan mahasiswa-mahasiswi atau yang lainnya, saya persilakan. Mungkin sambil menunggu dari mahasiswa Pak Agus, itu rasa kopinya gimana Pak Agus? Yang light, yang dark, dan yang medium Pak Agus. Ya, kalau yang dark itu kan lidah kita itu sudah terbiasa dark, Pak. Oh gitu. Jadi biasa ya, kalau medium itu biasanya untuk kafe-kafe seperti itu. Oke, kalau kita kalau semacam kayak kopi yang dari sasetan itu kan jenis kopi robusta, dan hampir semua ya, jadi proses pemasakannya juga sampai hitam ya, jadi sehingga itu termasuk rasanya sudah pahit gitu ya, pahit Sudah pahit. kekosong-kosongan gitu. Kalau kalau di kafe-kafe itu malah ini medium, supaya Oh, apa? Mas medium Ini ya. apa nanti? Iya, jadi tidak ngerusak cita rasanya. Itu Cita sebenarnya rasa. ada manis-manisnya, ada kecut-kecutnya seperti itu. Kalau terlalu dark Dark tadi itu ya lidah kita itu sudah terbiasa sasetan tuh ya itu Pak, pahit kopi hitam, itu. pahit ya Pak. Ya, Nggih, nggih, nggih. Nggih, yang di setelah UMP ini memang ini Pak nggih. Jadi dari apa, jurusannya elektronika medis. ada Pak, ada elektromedis Pak di UMP.
Oh, ada elektronik medis. Nggih. Jadi saya dulu itu ini apa S1-nya elektronika medis. Oh, dari elektromedis ya. Iya, jadi saya bikin fonokardiografi di berkaitan dengan kelainan suara jantung Kelainan suara gitu, Pak. jantung. Nggih. Ya, S2-nya Masih logik juga, Pak, saya basicnya. enggak. Oh. Tapi S2-nya saya enggak berani ambil medis. Nggih, Serem nggih, nggih. kayaknya, Pak. Menarik ya bagi mahasiswa-mahasiswi ya, kita semuanya yang sudah bergabung, silakan ada yang mau menanyakan berkaitan dengan materi dari Bapak Muhammad Taufik Tamam dan Agus ya, yang mungkin bisa menjadi inspirasi ya pengembangan pengembangan teknologi praktis ya untuk kita semuanya. Dan untuk Pak Tama mungkin ini Pak, bagaimana pengujian untuk apa namanya driver-driver yang kondisinya itu di apa dijadikan sebagai objek Pak, apakah Ya kemarin betul-betul saat mengantuk atau tidak Pak? simulasikan kondisinya ya sehat semua, kondisi bukan kondisi lapangan sesungguhnya hanya untuk apa menguji saja bahwa alat ini sudah berfungsi. Jadi, belum Ya, ditemukan kondisi pengemudi yang lelah. Iya, kelelahan karena ya. mungkin juga hanya sebentar. Ya, Dan mestinya ya apa idealnya kan pengemudi kalau sudah merasa sedang tidak fit ya mestinya dia tidak akan memaksakan diri. memaksakan. Ini kan ya sifatnya hanya preventif saja. Ya, ya, mestinya dijadikan atau dikembangkan terus ya untuk riset Harapannya ya. seperti itu harapannya. Betul, betul. Oke. Dari teman-teman atau dari Bapak dosen UMP maupun UMSIDA, kami persilahkan eh, masukannya ataupun ada yang lainnya atau mahasiswa ini ya sudah bergabung cukup banyak hampir 176 ya. Selamat Oke, siang pada jadi hari mahasiswa ini UMP dan UMSIDA, silakan ada untuk bergabung mata kuliah saya menanyakan kan, Pak. apa-apa Oke, yang jadi saya menjadi suruh ikut semua. tema yang menarik pada siang hari ini. Ini Pak Agus riset di S2 ya Pak Agus untuk yang kopi ini Pak. Oke, riset S2. Sudah jelas semua barangkali. Iya, mungkin apa namanya paparan dari teman-teman dosen dari UMP, Bapak Muhammad Taufik Tamam dan Pak Agus dari UMSIDA mungkin sudah bisa ditangkap oleh mahasiswa-mahasiswi kami ya. Dan nanti materinya bisa di-download mestinya ya Pak, yang diberikan pada siang hari ini ya. Dan eh, bisa menghubungi ya, menghubungi kepada para pembicara yang sudah hadir pada siang hari ini. Kami sampaikan kepada Bapak Kapolri Teknik Elektro, Bapak Idmi, ada masukan Pak Idmi untuk aktivitas pada siang hari ini? Terima kasih. Always. Cukup Pak. Monggo nanti Pak Jamal barangkali ada saran. Ini baru minggu pertama. Tetap semangat. Cukup Pak Idmi? Saya cukup Pak. Cukup ya. Silakan. Oke, dari Sida, Baik, Bapak dosen. Selamat siang Pak. baik. Saya izin Pak Win. Oke, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Pak Kaprodi Teknik Elektro UMP, Bapak Ilmi, Bapak Ibu dosen di UMP maupun di UMSIDA. Eh, Alhamdulillah kami menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi sekali atas terselenggaranya acara ini dan yang sebagai inisiatornya Pak Idmi ya dari teman-teman Teknik Elektro UMP. Ini Alhamdulillah pada sesi yang pertama ini berjalan cukup bagus. Kita syukuri pemateri luar biasa dan untuk administrasinya mungkin yang perlu kita janjian lagi Pak. Nanti ada beberapa poin karena ini
juga kita masukkan untuk poin Simpres Mawa di Umsida. Jadi untuk mahasiswa juga mendapatkan poin, sehingga ada beberapa hal yang harus kita cantumkan di absensi dan sebagainya. Lalu untuk masalah keperluan untuk BKD dan akreditasi sudah kita bicarakan lewat WA nanti Pak Edmi. Jadi kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada teman-teman UMP, pada MC Pak Win, Bapak Ibu dosen dari UMP maupun dari Umsida yang sudah terlibat. Mudah-mudahan nanti di minggu depan bisa tambah lagi pesertanya begitu. Alhamdulillah, Nah, nambah dan lagi. lebih semarak lagi. Saya kira itu Pak Win dari saya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. kepada Bapak Jamrudin dari Prodi Teknik Elektro Unsida dan dari semuanya. Kami dari Teknik Elektro selaku penyelenggara kegiatan Vector Exchange pada siang hari ini. Mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat di dalam kegiatan ini. Terima kasih kepada mahasiswa-mahasiswi Prodi Teknik Elektro UMP dan Unsida ya, yang terus jaya, terus berkembang. Dan kami mohon maaf jika dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Baik, kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Kami pamit diri, Pak. Amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Jamal. Iya, Agus, terima kasih makasih Pak. Pak Agus. Semuanya. Iya, terima kasih Pak. Ini kami, Pak. Ya pernah lihat siapa ya? Alhamdulillah.